Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini saya akan memodifikasi sebuah website sistem apotek ya. Website point of sale. Untuk pertama kali kita analisa dulu nih struktur websitenya ya untuk kebutuhan database nanti. Dan juga di sini untuk acuan modifikasinya kita pakai database. Jadi di database-nya ini udah disediakan, disediakan dibuat ya. Mungkin bisa langsung saja kita ke programnya. Kita masuk ke database, di skemanya kita ganti jadi database yang tadi ya. Hmm. Untuk create database-nya, kita simpan dulu. Kita masuk ke localhost PHP admin-nya. Kita create database. Database terus barang. It not exist. Terus barang. Kita buat dulu database-nya. Kemudian di post sini ya. Nah, ini ada di. Kemudian kita masukkan untuk tabelnya, create tabelnya. Kita buat tabelnya di sini. Oke, berhasil. Di sini ada database-nya, ada barang, nomor, detail pembelian, penjualan, foto barang, pembelian. Oke, kita masuk lagi ke programnya. Sudah membuat sebuah database-nya, kita masuk ke config database-nya, kita rubah jadi barang, kemudian config apoteknya kita rubah juga jadi barang misalkan. Di sini biarkan saja apotek karena filenya ini masih nama apotek. Di filenya ada di docs di UTS project web. Project web. Project web plus apotek. Kita save, kemudian kita masuk ke instalasi. Instalasi ini kita rubah juga. Kita ubah ke elektronik aja. Elektronik database enggak udah sesuai dengan database yang kita buat tadi. Kalau sudah semua, pasti error karena kita harus merubah semua properti atau variabel ataupun controllernya disesuaikan dengan database-nya.
Untuk yang pertama, kita masuk ke modelnya dulu. Kita rubah biar lebih bersih dan gampang untuk maintenance-nya. Kita ganti menjadi barang di kelasnya, boleh barang sekalian. Dan juga ini untuk obat-obat ini kita rename ya, jadi barang. Kita replace all aja semua dan kita save. Kemudian kategori obat kita rubah juga, rename kategori barang. Di sini kategori barang untuk kelasnya. Untuk kelas ini harus besar biasanya huruf utamanya. Kalau untuk variabel properti kayak gini itu kecil. Kita save. Kemudian untuk pembelian juga disamakan. Di sini ada 4, kita replace. Di sini ada 4, kita replace agar tersambung ke tersinkronkan ke database-nya. Di penjualan kita sama di sini. Kemudian di supplier itu enggak ada ya. User strukturnya masih sama dengan database sebelumnya. Kemudian kita masuk ke supplier. Supplier ini kita rubah jadi kalau melihat di database-nya, database barang ini nggak ada supplier dan nggak ada obat. Obat diganti ke barang, kategori barang, dan juga supplier itu ke vendor. Jadi kita tinggal masuk ke suppliernya, kita berubah ke vendornya. Sini kita rubah jadi vendor, dan supplier juga kita rename jadi vendor. Oke, sudah semua. Kita save. Di penjualan juga kita cari apakah masih ada supplier. Di pembelian ada sekitar 18 di sini. Supplier kita harus ganti, kita tersambung ke database-nya. Kemudian di barang, kategori barang tidak ada, sini tidak ada. Setelah model selesai, kita masuk ke barang terlebih dahulu, obat yang tadi kita request di modelnya. Oh ya, model itu adalah uh, model itu adalah sebuah query, control query untuk memasukkan ke database, dan untuk yang di bawah ini adalah controller view ya, untuk inputan usernya. Jadi di obat ini kita rename jadi barang. Barang kita sesuaikan dengan model yang tadi yang sudah kita dibuat jadi barang. Sini yang kategori barang juga. Supplier, kalau supplier ada, kita replace. Obatnya kita ganti ke barang. Di sini untuk require modelnya kita sesuaikan dengan yang ada di model tadi.
hurufnya harus gede. Ini untuk yang kecil-kecil kita langsung request sini, kita save. Kalau sudah semua, kita lanjut ke dashboardnya, kita rubah juga jadi lorong. Obat dan barang kita replace. Oh iya, untuk merubah struktur database-nya, yang perlu dirubah itu ada dua file, itu barang dan supplier. Mungkin bisa dirubah terlebih dahulu, kemudian nanti disinkronkan untuk semua filenya. Di sini suppliernya sudah kita rubah ke vendor. Di sini juga vendor, vendor. Kemudian supplier, supplier di sini vendor, kita replace. Kalau sudah semua, karena yang paling berpengaruh itu adalah data obat dan supplier di perinan ke vendornya. Kemudian masuk ke file yang lain untuk mensinkronkan semua file yang tadi sudah dirubah. Barang ini sudah, di sini supplier dan vendor belum di rename. Di sini ada dua, kita replace. Kemudian kita coba cari obat, apakah nggak ada, tidak ada. Kita lanjutkan ke kategori. Di sini kategori, kategori barang. Di require-nya kita ganti juga ke barang. Di sini sama, harus besar misalnya. Supplier, kemudian obatnya kita rename juga ke barang. Kita save. Di laporan penjualan sama, ada 3 di sini yang belum dirubah. Kita replace. Di sini yang supplier juga diganti. Supplier ganti vendor. Kita save. Di login tidak ada, di pembelian ini kita rubah juga untuk require modelnya, pemanggilan modelnya sesuai yang sudah kita ubah di models. Supplier, sini vendor, di sini barang. Hmm. Replace, replace all agar sesuai dengan database-nya. Kemudian obat kita ganti ke barang. Di penjualan kita samakan
untuk obat ini karena harus besar, barang, dari respon, sininya gede, kita lihat supplier, supplier itu, supplier juga diganti ke vendor, kemudian di stok, stok, kalau supplier di sini ada, kita replace aja, kemudian obat, ada banyak yang belum dirubah, obat, barang, ini database harus gede, ini juga besar, kita save, masuk ke struk, di sini, struk obat ada satu, dua, kita ganti, dan juga supplier, dari ke vendor, sudah tidak ada, kita save, kita masuk di vendor ini, vendor pengisi obat, obatnya kita replace juga, dan kita save, kita coba masuk, oke, sudah bisa masuk ya, sini, di sini udah jadi pos elektronik, sini ada penjualan, mencari barang, orang jualan data barangnya untuk menambah pembelian, manajemen, stok, sini ada vendor, nanti bisa dirapikan untuk tampilannya, mungkin bisa dicek ya dari vendor terlebih dahulu, misalkan vendornya digital store, mau telepon ini, emailnya kita smart electro, dengan di store, alamatnya kita buat alamat pack aja, Jalan ke Pinang, nomor 10, misalkan. Vendor berhasil ditambahkan, setelah store di sini, coba kita fitur editnya apakah bisa. Sini misalkan jadi nomor 15, vendor berhasil diperbarui, apakah hapus ini berfungsi, kita masukkan kembali. Nah, di store menggunakan dengan 12 nama vendor sudah berhasil. Jadi kan memasukkan kategori barangnya, misalkan laptop, deskripsi. Hmm, Orang enggak, kelengkapan laptop aja. Perkembangan laptop kita buat mau testingnya ya. Perlengkapan laptop di sini sudah muncul. Mungkin bisa kita cek. Kelengkapan laptop mau bisa kita coba, atau alat kesehatan ini sudah ada defaultnya, hapus sudah bisa, kemudian
Setelah kategori barang, masukkan pembelian di sini. Masuk ke pilih vendor, digital store, tanggal pembelian tanggal sekarang, pilih barang. Kita harus memasukkan data barangnya dahulu. Di sini ada kode barang satu, nama barangnya misalkan oh, karakter, misalkan kategorinya laptop, PCs, harga belinya 100 120.000, kita jual 250, stoknya 100, stok minimnya 10, tanggal expire ini harusnya hilang ya, dihilangkan nanti karena ini perangkat keras, tidak ada expire-nya. Deskripsinya yaitu server laptop Asus murah. Tambahkan data berhasil, coba kita edit di sininya, kita tambahkan jangan expire, stoknya misalkan 1000, murah, lengkap, kita update, berhasil diupdate. Kemudian masuk ke pembelian di sini, pembeli digital store, charger laptop Asus, jumlahnya misalkan 10, jadi ada 1.200, tambah item berfungsi, tambah 2, jadi 1.440, simpan, berhasil disimpan ya di sini. Kita lihat detailnya, ini satu, informasi berhasil diselesaikan, masuk ke jualan, mungkin kita tambahkan barang satu, barangnya lagi. Kemudian oke, mouse misalkan, laptop, which is harga beli 50, 200, stoknya ada dengan 100, 90, misalkan, dengan 10, deskripsinya, mouse, eh, mouse apa ya? Hmm, mouse Logitech misalkan, tambahkan. Nah, di sini ada dua, berarti kita beli, coba di sini, 1, 2, 3, 4, kita masukkan jumlah bayarnya, berarti 800, kita diproses. Ini ada perlu yang harus diganti, apoteknya, tapi untuk keseluruhannya sudah benar. Coba kita cek itu, bisa, kita kembali ke dashboard di sini. Oke, berjalan dengan baik ya untuk modifikasinya. Kemudian tadi udah di um, data barang ya, bukan laporan kategori barangnya, kan manajemen stok, expired,
Nah, mungkin kita tambahkan kalau tengah, kita tambahkan sebuah, em, di sini ada customer-nya ya, tapi di programnya kita belum nambahin customer. Mungkin bisa kita tambah untuk step pertamanya. Sebentar, gelap bang. Sebentar ya. Ini lumayan. Nah, oke, langsung kita tambahkan di modelsnya. Model kita, karena strukturnya di sini sama dengan vendor, strukturnya sama, hanya perbedaannya di nama vendor untuk customer-nya. Ada perbedaan di nama customer. Kita bisa mengcopy dari vendor, kita rename namanya jadi customer. Nah, kita rename juga di sini customer. Kita rename semua untuk vendornya. Vendor kita rename jadi customer. Dari password agar karena menyesuaikan database-nya. Database-nya itu nama customer. Kita save karena ini di model sudah dibuat. Kemudian kita masuk ke control view-nya. Kita buat juga strukturnya sama, masih di seperti di vendor ya. Kita copy dulu ini filenya, kita rename jadi customer. Customer di sini vendor, kita ganti jadi customer karena require modelnya dia customer di sini, yang di sini customer. Kemudian vendornya kita ganti ke replace all, di sininya huruf besar. Kemudian kita save. Kemudian kita tambahkan di di sini, di dashboardnya kita coba panggil, untuk kita panggil sebentar, di sini kita copy, kita panggil di atas ini, kita panggil di atas ini customer. Customer harusnya tadi kayak gede ini customer. Kita save, kita coba lihat di sini, kita ke dashboard. Nah, di sini ada customer, nggak dipencet. Strukturnya masih sama dengan vendor. Di sini vendor hilang karena belum ditambahkan di sini. Kita ubah dulu di programnya. Untuk di customer ini kita copy, kita tambahkan navigasinya di kategori, kategori di atas vendor. Selesai. Kemudian di
penjual pembelian sama, kita kasih navigasi, kita save, kemudian di penjualan kita sama, kita save, kemudian di struk tidak ada, di vendornya sendiri, kita save. Dan untuk di customer-nya ini, di customer, kita lihat apakah sudah benar. Nah, di sini untuk vendornya hilang. Kita harus tambahkan di sini vendor. Kemudian sudah vendor, kita save. Kita ini customer, ketika diklik dia akan aktif. Kita coba lihat di sini dashboard, sudah ada customer, ada vendor, penjualan, ada customer dan vendor. Di laporan penjualan belum ada customer, kita tambahkan di penjualan, sudah ada di laporan penjualan. Di sini belum kita tambahkan di atas vendor. Kita coba cek, yang sudah ada, yang di data barang juga belum ada di barangnya. Nah, di sini belum ada juga, kita kopikan. Sorry, kita enter, kita copy. Ini tidak aktif. Kita cek lagi, sudah ada muncul. Di pembelian ada, di manajemen stoknya kita belum kasih. Di stok, kita kasih dulu. Untuk customer, aktifnya 50. Kita select. Nah, customer sudah muncul di kategori barang. Sudah muncul juga customer. Kenapa aktif dua-duanya? Di customer dia aktif dua, nah vendornya juga aktif. Kita hapus. Kita save. Nah, sudah aku aktif. Di mana manajemen user? Usernya kita tambahkan juga navigasi di manajemen. Oh, ini bukan yang ini, tapi ini dia. Di si user ini obatnya belum diganti ya, dan suppliernya masih satu ya. Dari dulu obat barangnya kita replace, kemudian vendornya juga supplier kita replace all. Kemudian kita tambahkan navigasi untuk customer yang tadi. Kita save, kita lihat, kemudian kita sudah ada ya. Kemudian kita coba testing untuk menambah customer. Mungkin namanya nama saya, kita kasih tag ya di sini. Nomor 10 misalkan. Tambahkan customer berhasil ditambahkan. Kita coba fitur editnya. Izin coba. Kita update. Nah, udah ya.
Mungkin seperti itu ya untuk modifikasi website ya. Ini udah fungsinya berjalan dengan baik. Kita menggunakan metode um, rename, ATM ya, mati tiru modifikasi. Kita copy dengan kita copy kalau struktur database-nya sama. Kita rename sesuai kebutuhan database saja. Untuk tampilan ini tidak perlu. Mungkin sekian untuk video modifikasi website ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.